Halo, Pace Bene, masih di Mea Culpa, masih dengan saya di sini. Hari ini saya mau berbicara tentang Urdu saya. Urdu. Ada yang biasa disebut dengan tarekat, Urdu kongregasi macam-macam. Ordo ordinis, satu kelompok yang memiliki aturan internal yang ada di dalam gereja Katolik. Ada kelompok tertentu. Biasanya yang memakai nama Ordo adalah yang muncul sebelum abad pertengahan, tahun 1500-an, sebelum Konsili Trente, kurang lebih. Salah satunya adalah Ordo Capuchin yang lahir tahun 1527. Lahir sebagai organisasi kemudian karena akarnya sudah ada tahun 1200-an. 1221. Itu 1218. Saya tidak ingat. Saya sudah banyak lupa secara Ordo. Aduh, mudah-mudahan pimpinan tidak tahu. Tapi ini buku yang biasa kami baca dulu waktu novisiat. Saya masuk novisiat tahun 2011. Ketika pertama kali dengan bangganya saya memakai jubah dan ikat pinggang berwarna putih yang konon katanya adalah tanda oleh-oleh buah tangan dari Dominikus kepada Fransiskus. Apakah ini benar-benar historik? I'm not really sure. Saya tidak begitu yakin, tetapi sejarah mencatat demikian. Sekalipun harus dikatakan sejarah itu kadang hiperbolistik, dilebih-lebihkan untuk menambah kesan gloria, kemuliaannya. Ada beberapa buku yang berbicara tentang Fransiskus Assisi, ada Thomas Celano, ada Bonaventura, ada juga beberapa tulisan yang tidak begitu terang siapa penulisnya. Kisah tiga sahabat atau buku-buku lain. Ada juga tulisan-tulisan yang diduga dari Fransiskus sendiri, surat wasiat, ada anggaran dasar tanpa bulla, lalu ada anggaran dasar dengan bulla dan macam-macam. Nah, saya seorang Capuchin. Kalau para sahabat pernah melihat, belakangan ini saya membuat video tidak memakai jubah. Demi simpelnya kadang saya tidak pakai jubah. Pakai kaos-kaos saja seperti ini. Nah, Ordo Capuchin memakai jubah biasanya berwarna coklat sekalipun. Oh. Efek bulan baru yo. Malah sama biar. Tapi lagi bingung lu. Ada orang gue ya malah. Oke. Tidak perlu di-cut. Saya mendapatkan hadiah tahbisan dari seorang suster. Suster ini pernah berdekatan komunitas kami ketika saya menjalani tahun persiapan kaul kekal. Tahun persiapan kaul kekal di salah satu paroki. Terima kasih banyak atas kirimannya. Ya, sudah sampai di mana tadi? Ordo Capuchin. Baju berwarna coklat. Jubah panjang, meskipun di beberapa daerah ada juga yang berwarna putih, ada yang lebih gelap lagi. Kalau di konstitusi dikatakan paling banyak 2 atau 3 jubah, jangan lebih dari situ. Dan disesuaikanlah dengan tepat, apakah bisa tipis, apakah bisa tebal, tergantung di tempat di mana berada. Sekurang-kurangnya di Indonesia sendiri bermacam-macam. Capuchin Pontianak saya lihat cenderung tipis karena sangat mungkin gerah di sana ya, maka disesuaikan. Di daerah-daerah yang lebih dingin sangat menarik kalau jubahnya lebih tebal, bahkan ditambah dengan mantol khusus bila dirasa terlalu dingin, terlalu tipis. Nah,
Pertama kali saya pakai jubah itu tahun 2011. Ketika masuk novisiat. Nah, di hari pertama pakai jubah, ada penjubahan. Diizinkan berkeliling-keliling sekota Parapat. Parapat itu kota wisata di tepian Danau Toba. Berkeliling-keliling di sana, memamerkan jubahnya proudly dengan bangga. Lalu, begitulah, itu jubah perdana yang belum ada belum ada topinya waktu itu. Nah, baru kemudian tahun 2012 topinya sudah ada karena sudah kaul perdana. Nah, ketika berkaul perdana dengan bangga juga memakai kap karena sudah lama memimpi-mimpikan punya jubah yang ada topinya. Lalu kemudian itu ada, tapi kemudian kadang juga agak jarang dipakai. Meskipun misa itu wajib dipakai ibadat. Pagi biasanya dipakai. Ke stasi juga dipakai. Karena kalau sudah ada jubah biasanya kita diberi makan. Diberi makan. Ya, itu tampilan superficial ya. Tampilan dari luar meskipun dibutuhkan identitas fisikal semacam itu. Maka salut kepada para suster yang demikian ketat, bukan jubahnya ketat, tetapi peraturan memakai jubahnya ketat. Sehingga tetap memakai jubah kemanapun mereka pergi. Meskipun ada juga suster yang tidak lagi memakai jubah, khas. Cukup dengan kalung sebagai medali tanda berkaulnya atau mungkin dengan cincin. Tapi kami tidak pakai cincin. Setidak-tidaknya saya tidak mendapat cincin di kaul perdana, kaul kekal, tabisan diakon, tabisan imam. Tidak ada cincin. Nah, mengapa saya cerita ini sebagai bagian dari minggu panggilan saya pikir. Sudah panjang. Oh, ada yang bertanya, Petrus tidak bertarak, tidak selibat, dia punya istri. Mengapa para pastor dikatakan tidak beristri? Nah, Petrus bukan acuan, Kristus menjadi acuan. Itu yang pertama, secara historiknya Kristus sendiri tidak berumah tangga. Maka ya sekurang-kurangnya hal-hal semacam itu ditiru gitu. Itu yang pertama, alasan historik barangkali. Alasan yang kedua, biblis, bahwa ada orang yang memilih untuk tidak menikah karena dilahirkan demikian, atau karena ia memilih demikian, atau memang demikianlah dia adanya untuk tidak menikah. Ada pendasaran biblis untuk itu. Dan ada pendasaran praktis juga, bahwa dengan hidup murni tanpa menikah, diandaikan pelayanan bisa lebih fleksibel. Sakramen pengurapan orang sakit misalnya. Lagi-lagi, sekalipun demikian, masih saja ada kesulitan di sana sini. Apakah karena kemalasan saudara tubuh, atau karena ada halangan-halangan lain sehingga pelayanan sakramental pun atau pelayanan pastoral terhalang juga. Jadi sekedar sebagai alasan praktisnya ya, untuk memudahkan pelayanan pastoral, untuk memfleksibelkan pastornya untuk memberikan pelayanan. Tetapi alasan teologisnya tadi adalah keseluruhan untuk Allah. Itu pendasaran yang teologis. Sekalipun sekali lagi dalam praksis kita harus berani berkata mea culpa kalau ternyata tidak sungguh murni kepada Allah. Nah, itu beberapa introduksi tentang panggilan, tentang ordo saya, ordo Kapusin. Mana tahu ada yang selera mau ikut, boleh juga. Mana tahu. Di lain video kita lanjut lagi. Kalau ada pertanyaan tentang panggilan, tentang tentang hidup selibat, boleh saja kita dalami. Bukan sebagai narasumber atau yang tahu semua, tetapi untuk diperbincangkan. Pace bene.